Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kitab Sahih Nawawi Ad-Dimashqi Abana umatina wa jatina sanna syaikhina husanillah ma'ahadina sekiak malam talamidhi ma'asabi malim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-16. Babuma yuqalu indal mait. Babuma, bab tentang doa yuqalu yang dibaca indal mait ketika ketemu mayit. Doa yang dibaca ketika ada orang mati. Kalau ada saudara, ada tetangga, ada orang mati, doanya ini. Rawaina fi sahih Muslim. An Ummi Salamah, saking Ummi Salamah. Ummi Salamah ngerti ya? Salah satu istri Nabi. Ummi Salamah qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartum nalikane hadir sapa sira al marido ing orang yang sakit awil mayit atau orang yang mati." Kalau kita menghadiri takziah, menghadiri orang mati dan atau orang yang sakit, fakulu mongko ndonga sapa sira khairon ing baik. Kalau ada orang mati, doa baik, jangan doa yang enggak baik. Karena malaikat akan ngamini kita. Fainal malaikata karena sak temene malaikat iku yu'aminuna ngamini alamat takulu, alama yang ngatasi barang takuluna kan ngucap sapa sira. Apapun doa kita, insyaallah akan diamini malaikat. Karena itulah jangan pernah memberikan doa buruk. Nanti bisa kembali pada kita. Qalat kemudian mengucap sapa Ummi Salamah, falama mata nalikane wafat sapa Abu Salamah, suamine Ummu Salamah. Jadi ketika dinikahi Nabi, Ummu Salamah itu sudah janda. Ummu Salamah itu istrinya Abu Salamah. Suatu ketika Abu Salamah itu wafat. Ketika suaminya wafat, Ummu Salamah itu sowan ning Kanjeng Nabi. Ata itu mongko teka sapa ingsun anabiya. Fakultu kemudian matur sapa ingsun ya Rasul, inna Abba Salamah qad mata. Inna Abba Salamah atau Abu Salamah iku mata. Kanjeng Nabi, suami saya meninggal. Abu Salamah meninggal. Karena itu kemudian matur ke Nabi. Apa jawaban Nabi? Kala mongko jawab sapa Nabi, kuli ndonga sapa sira Allahumma firli walahu. Allahumma ya Allah ifir mugi ngampuni sapa Tuhan li kepadaku walahu lan kedue Ummu Salamah, Bapak Salamah. Wa akibni lan mugi ngasih ganti ning ingsun minu saking Ummu Salamah ukba ing balasan ing ganti hasanan yang baik. Fa'aqobani fakultu mongko matur mongko ndonga sapa ingsun fa'aqobini mongko ganti sapa ni ingsun sapa Allah man ing wong wa kang teman li padaku iku khairun lebih baik minu saking Ummu Salamah yaitu Muhammadan. Itu doa yang diajarkan Nabi. Kalau ada orang mati, ya Allah mugi-mugi kita semua keluarganya diampuni dan kita diberikan ganti yang lebih baik. Nah, ternyata dungane Nabi manjur. Ummu Salamah begitu ditinggal mati suaminya, ya Allah muga-muga saya dapat ganti lebih baik. Ternyata kemudian dia dinikahi Kanjeng Nabi. Kan tidak ada tuh yang lebih baik dari Nabi. Makanya lah ada keluarga meninggal kan kita doanya muga-muga dia sabar, dia tabah, yang mati husnul khotimah. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Itu kasusnya pada Ummu Salamah begitu. Qultu hakadza waqa'a fi sahih Muslim. Itu yang ada di dalam sahih Muslim wa fi Tirmidzi, hadisnya dua macam. Yang Tirmidzi idza hadartum al marido awil mayit. Kalau sama ya. Idza hadartum al marido awil mayit. Di Tirmidzi juga begitu. Awil mayit pakai au. Ala syaki karena rawinya
ragu, nggak yakin, marit atau mayit. Podo toh, marit atau mayit. Tapi intinya podo, intinya adalah kalau kita menyambangi jenguk orang mati, kita doakan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diampuni, yang meninggal husnul khotimah, semoga kemudian dapat ganti yang lain yang lebih baik. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah an Makil Ibnu Yasar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikra'u. Inilah ada orang mati, kita oleh Nabi diperintahkan untuk kirim doa. Ikra'u maca sapa sira Yasin ing surat Yasin ala mautakum ing atase orang yang mati. Mulane ini yang salah satu yang sering saya sampaikan. Biasanya sering aneh pertanyaan, kalau ada orang mati kita kirim Fatihah nyampe enggak? Itu sering banget toh. Hadisnya ini. Kita bukan hanya mau coba Fatihah, malah oleh Kanjeng Nabi wacana Yasin sing mati. Nyampe apa enggak? Jaminannya Kanjeng Nabi. Nabi tidak akan merintahkan maca Yasin toh kalau enggak ada pengaruhnya pada jenazah. Mestinya begitu. Tapi pancet aja pertanyaan tahlil, sing tahlil bid'ah, kirim Fatihah bid'ah, mungkin dia lupa. Banyak hadis yang memerintahkan kita untuk kirim doa. Salah satunya juga tanda anak soleh, senantiasa mendoakan orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah wafat. Itu berarti kalau anak soleh itu adalah anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah mati, itu kan artinya doa anak kepada orang tuanya yang sudah wafat itu berarti berpengaruh. Tapi kan tahlil itu misalnya kirim doa kan bukan dari anaknya. Loh, ini kan permohonan anaknya. Kan begitu. Masih ingat kemarin kayak orang yang mau mati disarankan banyak-banyak maca Quran. Bagaimana kalau gak bisa maca Quran dhewe? Yo anake kok maca ning sandinge. Terus yang bapake ngrungokne. Kan gitu tuh hadisnya. Kalau nggak iso ya nyuruh orang untuk baca Quran dan yang sakit mendengarkan bacaan Quran. Kalau hadis ini mengatakan biasakan baca Quran, baca Yasin, khususnya baca Yasin untuk almarhum keluarga kita. Karena kan kita sering Jumat pagi kita maca Yasin, maca Qalbul Quran. Salah satu yang kita lakukan adalah kirim doa untuk bapak ibu kita, keluarga kita, mbah-mbah kita yang sudah wafat. Semoga mereka mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah. Maca Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin kepada keluargamu yang sudah mati. Hadis seterusnya warawa Ibnu Abi Dawud an Mujalid an Sa'bi. Kanat ana sapa al ansor, orang-orang Ansor iku idza hadaru nalikane hadir ning orang jenazah, biasanya orang Ansor malah gak Yasin. Qara'u indal mayiti surat Baqarah. Iki jarang banget ya kita maca Baqarah. Biasanya Yasin, kalau enggak Yasin apa? Tahlil, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Nah, kalau orang-orang Ansor dulu kalau nekani jenazah ngirim doa untuk mati, diwaca malah surat Baqarah. Ya, pokoknya maca Quran lah. Ya Baqarah, ya apa lah silakan. Tetapi ini agak aneh. Maksudnya kita nggak biasa. Surat Baqarah. Ini doa kirim mati. Jadi ini adalah doa ketika kita takziah. Kita diperintahkan Nabi untuk satu mendoakan agar jenazahnya diampuni, keluarganya diampuni. Kemudian kita mendoakan agar diberikan ganti yang baik. Oke, satu. Yang kedua, kita diperintahkan maca Yasin untuk kirim doa pada yang sudah mati. Nah, kalau nggak maca Yasin, ya surat apapun yang ada dalam Al-Quran, termasuk Al-Baqarah yang nggak biasa kita baca. Itu bab ke-16. Nah, sekarang kita lanjutkan bab 17. Bagaimana kalau ada orang mati, yang mati itu biasanya orang jahat atau orang yang sering gawe kisruh. Biasanya kita tahu orang sing maling misalnya, suka ganggu masyarakat, kemudian mati.
Apa yang boleh nggak kita senang pada kematian dia. Babuma yakulu, bab tentang barang yakulu kang ndonga hu ing ma sapa man wong. Mata kang mati lau kediman sapa mayitun. Kan ya. Beda. Ini mati biasa. Kalau yang bab berikutnya tadi yang saya lihat, kalau yang mati adalah yang sering gawe kisruh, beda lagi. Ini maaf, ini yang mati orang biasa yang tidak terkait dengan ini. Rawaina fi sahih Muslim. An Ummi Salamah radhiyallahu an qalat. Sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummi Salamah lagi. Mamin abdin. Ora ana saking seorang hamba tusibu yang mendapat musibah hu ing abdin apa musibatun yakulu. Fayakulu kemudian mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini doa yang diajarkan Nabi ketika kita mendapatkan musibah atau mendengar orang meninggal. Itu kita diperintahkan untuk mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian doanya Allahumma ajirni min musibati wa ahlif li khairan minha. Siapa yang orang keluarganya meninggal, orang-orang yang kita cinta meninggal, kemudian dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni min musibati wa ahlif li khairan minha illa ajarahu. Mongko kecuali bakal ngasih pahala hu ing man sapa Allah fi musibati dalam musibahnya. Orang itu insya Allah akan dikasih pahala. Allahumma ajirni, tadi yang atasnya, Allahumma ya Allah ajirni mugi ngasih pahala nyengsun min musibati ing dalam musibahku ini. Wa ahlif lan mugi ngasih ganti sapa Allah limare ingsun khairan yang lebih baik minha saking musibah. Ini sama berarti ya, sama dengan yang 16 tadi. Illa ajar, kemudian insya Allah dia akan mendapatkan pahala dan diganti baik. Qalat mongko dawuh sapa Ummu Salamah, falamatu fiya nalikane wafat sapa Ummu Salamah, Abu Salamah suaminya, kultu mongko ndonga sapa ingsun kama amaroni, kaya oleh perintah ning ingsun sapa Rasulullah. Dungane Ummu Salamah rupanya mustajabah. Begitu suaminya wafat, dia doa ini, kemudian fa'ahlafa, mongko gawe ganti sapa Allah li padaku khairon yang lebih baik minhu saking suami pertama, yaitu kemudian dia nikah lagi dengan Kanjeng Nabi. Berarti boleh ya, enek koncone meninggal suaminya, Mbak sabar Mbak, mari ngene lho untuk sampean untuk ganti maneh sing anyar Mbak. Bahasanya gitulah. Rawaina fi sunan Abi Dawud radhiyallahu an Ummi Salamah radhiyallahu an qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza asoba nalikane kena musibah ngenani sapa ahadakum ing salah siji nira kabeh apa musibatun. Ketika kita mendapatkan musibah fal yakul mongko ngucap sapa man innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita dapat musibah, maka musibah itu kan bahkan kemarin masih ingat di hadis sebelumnya, musibah bukan orang mati aja loh, bahkan sandal kita pedot itu pun musibah. Jadi nggak nggoy sandal kayak pedot, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi innalillahi bukan hanya mati, mungkin termasuk masak gosong, musibah juga itu. Apalah, pokoknya apapun yang tidak baik itu musibah, dan kita diperintahkan untuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma indaka ahtasibu musibati wa ajirhu fiha wa abdilli fiha khairan minha. Ini doanya beda redaksi. Ini yang dari Abu Dawud, yang tadi dari Sahih Muslim. Tapi intinya podo. Innalillahi, kemudian kita berdoa agar kita diberikan pahala, diberikan ganti oleh Allah, diberikan pahala, kemudian diberikan ganti lebih baik. Hanya redaksinya tidak sama. Allahumma indaka ahsibu musibati. Allahumma ya Allah indaka di sisimu ahtasibu berharap pahala, berharap baik musibati ing musibahku.
Wa ajir karena itu mugi ngasih pahala ning ingsun biya ing dalam musibah. Wa abdilni lan ngasih ganti ning ingsun biya kelan musibah khairan ing sesuatu yang lebih baik minha saking musibah. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa ghairi an Nabi Musa al-Asy'ari. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, kalau tadi dari Ummu Salamah. Nah, sekarang dari Abu Musa al-Asy'ari. Idza mata, hadis ini kemarin sudah muncul ya. Hadis 441 kayak beberapa kali ini muncul di depan dalam bab yang berbeda. Idza mata nalikane mati sapa waladul abdi, anaknya seseorang, ketika seseorang kehilangan anak, anaknya meninggal, maka kemudian Allah nanya ke malaikat. Qala Allahu lil malaikati maring malaikat, qabattum, mencabut sapa sira walada abdi ing anake hambaku. Fayakuluna pada jawab sapa malaikat na'am. Nggih ya Allah niku putrane meninggal. Fayakulu mongko nanya lagi sapa Allah, qabattum samrata fuatihi. Qabattum nyabut sapa sira samrata fuatihi ing buah hatinya, kesayangannya. Fayakuluna mongko pada jawab sapa malaikat na'am. Fayakulu kemudian nanya lagi sapa Allah, madza qala abdi. Famadza mongko dengan apa qala ngucap sapa abdi hambaku. Fayakuluna mongko padha jawab sapa malaikat hamidaka fayartajaa. Ketika anaknya mati tadi hambaku ngucap apa? Ternyata ada dua. Ngucap alhamdulillah karo innalillah. Sehingga kemarin kayak siapa? Itu toh yang Rembang pondok alhamdulillah ya. Pondok alhamdulillah atau kiai alhamdulillah. Pokoknya saking apapun alhamdulillah. Nah, di sini bahkan ketika anak kita mati, saudara kita mati, itu bukan hanya innalillah, bahkan enek alhamdulillah. Putrane mati, dungane dua. Alhamdulillah, innalillahi rajiun. Nah, siapa yang ketika kena musibah, kemudian dia alhamdulillah dan innalillah, fayakulu mongko kemudian dawuh sapa Allah, ibnu banguno sapa sira li abdi banau, maksudnya gitu ya. Li abdi baik taneng rumah bil jannati ing dalam surga. Wasamu lan menamai sapa sira hu ing bait tadi baital hamdi ing rumah alhamdulillah. Kalau ada seseorang kena musibah kemudian dia mengucapkan alhamdulillah selain innalillah, maka oleh Allah orang itu akan disiapkan rumah di surga, vilanya villa alhamdulillah. Jaminannya luar biasa loh. Oke, kita lanjutkan. Marwaina hu fi Sahih Bukhari wa an Abi Hurairah radhiyallahu an inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Yaqulu ngendika sapa Allah taala, mali abdil mukmini, mali abdi ora ana kedhi orang mukmin, al mukmini kang hambaku, al mukmini kang mukmin, indi di sisiku apa jazaun pahala. Idza qabattu nalikane mencabut sapa ingsun sofiyahu ing buah hatinya, kekasihnya min ahli dunya, summa ihtasabahu, kemudian dia menyerahkan ini kepada Allah, artinya dia tawakal ilal jannata kecuali surga. Maksudnya kalau ada orang mukmin kemudian kena musibah, kemudian dalam musibah itu dia bisa tawakal, menyerahkan diri pada Allah karena Allah Ta'ala, maka insya Allah balasannya adalah surga. Babu mayakulu, bab tentang doa yakulu kang ngucap hu ing mas peman wong balaghahu kang sampai hubungan apa mautu sahibi. Nah ini bagaimana kalau kita mendengar teman kita meninggal. Kemarin kita kayak ini beberapa hari kan banyak orang meninggal. Ini sing seangkatan kita mungkin kemarin ketika ketemu bapak-bapak udah cerita koncoku sak kelas biyen meninggal dan akeh. Ada yang meninggal biasa, ada yang meninggal karena Covid. Rupanya korbannya banyak banget Covid ini. Semoga kita semua terjaga. Kita hati-hati menjaga diri dan ya pertama kita
hati-hati menjaga diri, menjaga kesehatan. Selain itu juga berdoa, semoga kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang tercinta senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mautu utai kematian iku fazaun, sesuatu yang menakutkan. Banyak orang yang takut mati. Mati itu menakutkan, itu wajar, biasa, manusiawi. Nah, faida balagha nalikane sampai ahadakum ing salah satu sira kabeh apa wafatu ahihi, matine temennya. Kita mendengar kabar ternyata teman SD kita mati. Fal yakul, apa yang harus kita lakukan kalau ada teman dekat meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doanya, Allahumma ktubhu indaka minal muhsinin waj'al kitabahu fi iliyin wahlufhu fi ahlihi fil ghabirin wala tahrimna ajrahu wala taftinah ba'dahu. Ini doa yang khusus dipanjatkan ketika ada orang-orang dekat meninggal. Atau mungkin bisa juga untuk yang lain ya. Artinya orang-orang baik, orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu dia orang baik. Ini doa yang diajarkan Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian doa wa inna ila rabbina wa inna sedene kita ila rabbina maring pangeran kita iku lamunqalibun, akan menyusul. Setelah ini setelah dia teman kita kan juga akan menyusul. Sama dengan doa ketika Anda masuk makam. Masih ingat? Yang ketika Anda masuk kuburan, masuk makam kan assalamualaikum ya alal kubur gitu kan. Kemudian kita salah satunya kemudian kita mengatakan wa inna ilaika lamunqalibun, bahwa kita setelah ini juga akan menyusul padha hanya waktunya aja yang belum. Allahumma ya Allah uktub, mungkin mencatat sapa tuan hu ing man indaka ing di sisimu minal muhsinin, saking orang-orang yang baik. Ya Allah, semoga teman saya mati ini termasuk orang yang baik. Waj'al lan menugi menjadikan sapa tuan kita bahu ing catatane man tadi fi iliyin ing dalem iliyin, tempat yang tinggi. Wahluf lan mugi ngasih ganti hu ing man fi ahli ing dalem keluargane fil ghabirin ing dalem orang-orang yang baik. Ghabirin orang-orang yang tetap, orang-orang yang baik. Wala tahrimna lan jangan menghalangi sapa tuan hu ing man ajrau ing pahalanya. Wala tahtina lan jangan membuat fitnah ning kita ba'dahu, setelah dia mati janganlah kemudian kita justru menjadi fitnah. Jadikanlah dia husnul khotimah, pahalanya disampaikan, kita keluarganya dikarikan ketabahan dan ganti. Ini doa yang kita baca oleh Nabi, diajarkan dibaca kalau yang mati adalah orang-orang dekat atau orang-orang yang kita kenal sebagai orang baik. Nah, sekarang bagaimana kalau yang mati bukan orang baik? Tadi misalnya ada orang yang suka nggawe rusuh kemudian mati. Babu mayakulu idza balaghahu, nalikane sampai hu ing man apa mautu aduil Islam, matine musuh Islam atau orang-orang yang suka nggawe kerusuhan. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Mas'ud qala, ata itu sampai matur sapa ingsun Rasulullah kanjeng Nabi. Fakultu kemudian matur. Ini Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Abu Jahal itu mati. Kemudian informasi itu disampaikan ke kanjeng Nabi oleh Ibnu Mas'ud. Ya Rasul, qotala teman-teman telah mematikan sapa Allah Azza wa Jalla Abu Jahlin. Abu Jahal, kanjeng Nabi Abu Jahal mati. Apa yang kemudian responnya Nabi? Faqala mongko dawuh sapa Nabi, alhamdulillah. Ternyata boleh. Mbak, iku lho sing biasane godani kita ning dalan atau sesuatu yang kemudian orang gawe rusuh mati, nah kita boleh alhamdulillah. Nabi ternyata begitu doanya, enggak senantiasa innalillah ketika yang mati bukan orang baik. Abu Jahal itu kan salah satu tokoh yang luar biasa memusuhi Nabi, yang mengkoordinir upaya pembunuhan Nabi menjelang hijrah. Ini kan Abu Jahal toh. Abu Jahal mengumpulkan seluruh
kabilah, sehingga setiap keluarga kabilah itu harus membuat utusan yang kemudian mereka akan melakukan percobaan pembunuhan ke Nabi. Hanya kemudian Nabi lolos. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Abu Jahal ini kan yang mengkoordinir upaya pembunuhan. Nah, ketika dia mati, Nabi rupanya gak inalillah. Alhamdulillah. Alladzi nasara, yang telah menolong abdahu ing sapa Allah abdahu ing hambane wa azza lan memuliakan dinahu. Tidak hanya innalillah, alhamdulillah pun boleh untuk orang-orang yang jahat. Oke, babu tahrimin nahyah. Nah, kita lanjutkan satu bab lagi. Enggak lah, 3 hadis lah. Babu tahrimin nahyati, bab tentang larangannya sambat. Nahyah itu sambat, menunjukkan kesedihan dengan cara yang berlebihan. Kalau orang Arab biar sampai teriak-teriak. Kalau di kita enggak ya. Mungkin ya ada lah yang teriak-teriak. Ketinggal mati bojone teriak-teriak, itu nahyah. Nihyahah gitu ya. Itu sambat yang berlebihan. Alal maiti yang atasnya mati. Wa du'ai lan ndak boleh doa bidakwal jaliyati dengan doa model jahiliyah. Nanti dijelaskan kayak apa model jahiliyah. Istama'at mufakat sapa al umat ala tahrimin niyahati ing atase haramnya sambat yang berlebihan. Nah, kalau di bawah itu ada catatannya, niyahah itu adalah raf'us sauti bin nadbi, yaitu teriak-teriak untuk menunjukkan kesedihan. Bahwa kita sedih ya, ketika ditinggal mati keluarga kita menangis ya. Nabi aja ketika ditinggal mati Ibrahim, salah satu putra. Ibrahim itu putranya kanjeng Nabi dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi di antara sekian banyak istri Nabi yang memberikan putra itu 2, Sayyidah Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini yang kemudian melahirkan Ibrahim. Hanya kemudian Ibrahim wafat ketika masih kecil. Dan ketika Ibrahim wafat, itu dibarengi dengan gerhana matahari. Sehingga kemudian orang-orang mengatakan, wah gerhana itu karena matinya Ibrahim. Nabi kemudian mengatakan enggak. Gerhana itu fenomena alam. Ibrahim mati ya mati. Gerhana ya gerhana. Jangan dikaitkan. Kita kan sering tuh mengkaitkan. Biyen zamane tsunami Aceh. Wah, tsunami kenapa? Oh, itu karena SBY. Sehingga kemudian muncul toh apa itu? SBY itu disingkat dengan Nyudo Nyowo. Bukan kemudian toh. Kemudian Gus Dur mengingatkan tsunami tidak terkait dengan presidennya siapapun. Itu kan karena sesuai dengan konteks hadis ini. Kita sering layane apa? Oh, itu karena presidennya Jokowi. Kalau ini karena ini Ahok. Enggak. Banjir itu ya fenomena alam. Banjir itu bukan hanya karena gubernurnya yang kita tidak sepakat. Jangankan Jakarta. Mekah aja Masjidil Haram itu kebanjiran. Kurang apa ya? Ka'bah itu kan pernah terendam banjir. Karena saluran airnya aja enggak bener. Kan itu aja toh. Anda bisa lihat tahun 60-an, tahun 50-an. Itu kan Mekah itu kebanjiran. Orang tawaf itu segini loh. Jadi Ka'bah itu terendam banjir 1,5 meter. Apa Ka'bah maksiat? Ya enggak toh. Itu ya hanya karena fenomena alam. Nah, kita sering saat ini tuh kalau ada apa-apa kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang kita tidak suka. Pastinya enggak gitu. Kita sedih ditinggal mati orang yang kita cintai itu, iya kita sedih. Tetapi Nabi juga menangis, tapi kemudian tidak teriak-teriak. Nahyah itu teriak-teriak karena menunjukkan kesedihan. Itu hukumnya haram. Wa du'ai lan doa bidakwatil jahiliyati kelan dungane wong jahiliyah. Wal du'ai bil waili lan doa dengan rusak.
Ada toh, kita sering kayaknya begini ya. Enak wong mati, keluarga kita mati terus kemudian kita, wis lak ngene iki rusak keluargaku. Terus mati ae maret. Kan kadang muncul tuh doa begitu. Penyesalan yang kemudian menunjukkan yang berlebihan. Wasuburi indal musibati dan seterusnya ketika dapat musibah. Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Ini tercatat di dalam Bukhari dan Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat ora ono mina termasuk anggota kita, tidak termasuk umat Kanjeng Nabi man wong latoma yang menampar al-hududa ing pipi. Kalau sedih kemudian nampari pipi, enak kita. Wah, Masya Allah, Mbak, mau ujian. Karena sedih banget, kemudian nampari pipinya dewe. Kok kayak malah 2 kali sedih. Sedih karena sedih dan loro karena nampari dewe. Kenapa nampari pipinya dewe? Ternyata tapi ada toh. Di tradisi Arab kan ada. Bahkan kemudian mukuli awake dewe. Golek cemeti, golek kayu, ngepuki punggungnya sebagai rasa sedih. Itu anjane udah jatuh ketimpa tangga ini itu. Nah, itu satu, nampar pipi menunjukkan kesedihan. Yang kedua wasakol juyub, nyobek-nyobek saku. Ini anak kelambine disuwaki sakune, digolek duwike. Merusak, biasanya merusak baju. Kalau enggak saku, kalau tradisi Mekah, tradisi Arab maksudnya, itu nyobeki ini, apa namanya? Kerah baju. Nah, kita apa? Enggak ono ya. Baju api-api kok. Itu salah satu tanda kesedihan menunjukkan wada'a bidakwatil jaliyati. Termasuk adalah doa-doa yang tidak baik. Doa jahiliyah. Itu kata Nabi, siapa yang menampar pipi untuk menunjukkan sedih, nyuwai baju-baju karena sedih, doa-doa yang berlebihan menunjukkan kesedihan, kata Nabi tidak termasuk golongan Kanjeng Nabi. Rawaina fi sahihima, ada hadis lain dalam Bukhari Muslim. Kalau tadi diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, kalau ini diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'ah, bebas, artinya Nabi tidak mengkaitkan diri dengan beberapa perilaku ini. Satu, as-solikoh, pakai kof bukan solihah ya, solikoh. Solikoh itu apa? Itu di bawah penjelasannya. Allati tarfa'u sautaha binahyah, yaitu orang solikoh itu orang yang berteriak-teriak karena menunjukkan sedih. Jadi nangis sambil teriak-teriak menunjukkan sedihnya itu holikoh. Itu enggak benar. Yang kedua, halikoh. Halikoh itu orang yang alati tahliku, motong sakroha indal musibati, motong rambut atau batei rambut. Jadi lagi sedih kemudian ini. Biasanya ada yang kalau dulu misalnya teman-teman anak-anak autis itu kan kadang begitu. Dulu kecilannya Mas Sadik itu, kalau dia marah, benturkan kepalanya ke tembok. Itu dulu kecilan dia. Itu ada perilaku begitu. Kalau autis kan karena ada kelainan. Tapi kalau kita yang enggak autis, yang sadar, saking sedih, kemudian rambutnya dibatei, narik rambut atau apa, maka itu namanya halikoh. Wasakotu itu juga enggak boleh. Kemudian yang terakhir wasakotu. Sakoh itu apa? Aladzi tasuku siabaha, yaitu nyobek-nyobek pakaian indal musibati. Nyobek pakaian, ngerusak pakaian, termasuk berarti ngelempar piring. Lah suami istri tengkar, ngelempari piring, apalagi nguwai koper. Mestinya kan nggak usah begitu. Lain marah yo, ndang meneng, juga segot, mangan terus turu. Kan enak toh. Kalau dulu masih ingat adik-adik itu di Nganjuk masih kan kecilan, di Ida masih kecil. Lain marah langsung nggo piring, mangan, digoning kamar, dikunci terus turu. Kita malah lemu toh.
Berarti lae marahan itu malah lemu. Karena anggar marah dimarahi ibu langsung muangan, tantem terus turu. Katanya Anda boleh lah gitu. Ngapain dari sedih? Ribut sampai enek masalah apa? Gak mangan. Kalau Ustaz dulu gak makan. Kalau marahan kita ngambek gak makan. Ternyata ibu malah enak. Oh enak le, ngirit ibu gak masak. Kita jengkel. Nah, kalau adik-adik enggak, karena kita kalau enggak makan enggak diopeni. Kita tambah mangan terus turu. Artinya kan kenapa harus marahan, membuang sesuatu, merusak sesuatu kan enak begitu toh. Tambah lemu, tambah makmur. Itu jadi nyobek baju, jambak rambut, kemudian teriak-teriak atau apapun yang merusak, sikap perilaku yang merusak, yang menunjukkan kesedihan itu enggak baik, enggak benar. Nabi mengatakan itu enggak benar dan itu haram. Bahwa kita sedih itu boleh, enggak dilarang loh Anda nangis. Kalau sedih, siapa yang kemudian itu manusiawi. Nabi juga nangis, tapi tidak boleh berlebihan. Wa kullu hadza, utai semua tadi, termasuk yang kita sebutkan tadi dari awal, itu haram. Bittifaqil ulama'i, berdasarkan kesepakatan ulama. Yang kesepakatan di dasarnya adalah hadis, bukan kesepakatan biasa, tapi kesepakatan yang juga ada dasarnya itu hadis. Wa kadzalika yahrumu haram apa nasrur sa'ri. Membiarkan rambut, enek mungkin. Enek wong wedok perempuan rambutnya panjang, kemudian karena dapat musibah rambutnya akhirnya beberapa hari gak keramas, gak opo. Kemudian dibiarkan kayak orang yang melakukan yang dalan. Enak tau wong melakukan yang dalan yang rambutnya gak rapi blas. Apa Mbak kok gak pernah sisiran? Saya sedih. Itu gak benar. Gak noto rambut, gak rapi. Walatmul huduti, mukul pipi. Wahamsul wajhi lan mencoret-coret wajah. Enak kita. Sing enak itu biasanya lah main remi. Beberapa hari yang lalu enak Ustaz lagi ndelok di pojokan kantor. Kok pipine podo baru tahu kan? Lapa pipine kok pada celoneng-celoneng. Ternyata siapa yang kalah di ini. Oh, ada ya model gitu. Wahamsul wajhi. Enggak lah, mahasiswa enggak. Santri ya enggak. Paling sing kalah minum es. Terus saya pelempokan karena itu. Tapi apapun perilaku yang enggak baik, itulah yang haram. Perilaku yang sedih itu boleh, tapi sedih yang diekspresikan dengan perilaku yang merusak dan tidak baik, itulah yang haram. Wa du'a'u bil wail, dan doa untuk kerusakan. Apapun itu enggak boleh dan itu haram. Baik, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima alamta ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat faqihna wa faqih ahlana wa qarabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.